warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Uranium. Perkenalkan, nama saya Putri Aira Tasya Purana, absen 25. Perkenalkan, saya Wafika Rahandra, absen 34. Perkenalkan, nama saya Tika Nurahmati, absen 33. Ya, pancing. Kami ingin mewawancarai produser tempe. Assalamualaikum Bapak, kami dari MTS Ma'arif Sidomukti. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Irfan Maulana Hakiki. Boleh tahu nama usaha Bapak apa? Nama usaha seperti yang kalian ceritakan tadi di awal. Dilihat dari Google kan namanya Tempe Giri Haji Mustaqim. Itu sudah berdiri dari sebelum saya lahir ya, 1997. Jadi ini kebetulan dari generasi kedua, sebelum ini dari kakek saya. Dan alhamdulillah masih tetap eksis sampai detik ini. Deskripsi dari produk yang Bapak buat apa? Deskripsi produk dari produk kami, tempe ini ada tiga varian ya, atau empat, ada 4 varian. Yang pertama panjang, itu ada, lupa ya ukurannya, nanti ada di display. Ada yang panjang, ada yang sedang, sama ada yang seperti ini bungkusan 500-an, sama yang 1000 TP tipis. Displaynya tidak ada, displaynya kebetulan ada di sana. Kurang lebih ada 4 ya, gitu aja. Kalau proses produksinya gimana Pak? Proses produksi tempe nggak semudah itu ya, kurang lebih 3 harian untuk membuat hari ini. Jadi misal kedelai nanti didorong ke belakang, direndam kurang lebih seharian. Jadi kami ngerendamnya kurang lebih dari pada maghrib. Nah mungkin ya subuh itu baru kita bus, habis itu mungkin kurang lebih sejaman atau setengah jam. Setelah itu digiling, nanti kita bisa ke belakang, nanti bisa video potong-potong ya, ke belakang nanti ada gilingannya. Setelah digiling itu kan proses pemisahan antara kulit dan isi, nanti kita pisah, proses pemisahan. Setelah dipisah kita rendam lagi seharian. Setelah seharian, besoknya pagi itu kan setelah proses pemisahan antara kulit sama isi kan, nanti isinya kan kami rendam sama air, itu kan berlendir. Nah setelah berlendir kami bersihkan lagi. Jadi dibersihkan, habis itu direbus lagi. Ini banyak sekali tahu. Banyak, masih banyak, itu masih belum selesai. Direbus lagi. Di situ kita tiriskan di sana yang ada di terpal oranye sama biru. Kita taruh sana, kan masih panas itu. Kita kipas, baru kita kasih ragi, kita kasih bubur supaya antara kedelai satu dan kedelai lain bisa jadi satu. Setelah itu kami taruh di sini, kurang lebih seperti ini. Nah, itu. Baik. Jadi penjualan konsumen terbesar di mana Pak? Titik penjualan konsumen kebetulan kami masih menggunakan kalau itu penjualan sebenarnya masih di pasar tetap, dan masih mengandalkan yang namanya konsumen lama atau pelanggan setia. Jadi nggak ada kayak direct marketing yang kayak gimana, ya cuma itu aja di pasar. Tapi kalau memang ada misal kayak ada pesanan, jadi dulu tuh pernah ada dari RSMN, kadang pesan, kadang dari sentra Pujaseranya semen juga pernah pesan, ya kurang lebih seperti itu lah, by demand. Terus bagaimana Bapak memasarkan produk Bapak? Memasarkan seperti yang saya jelaskan tadi, kami ya juga memasarkan biasanya di pasar kayak gitu ya, dengan marketing seperti yang kalian lihat di Google itu juga baru-baru kali ini
bisa ada di top notch Google. Setelah itu ya kami pasarkan lisan dengan lisan, maksudnya secara ketemu, kayak gitu ya, B2B secara bisnis. Semisal aja kayak ada contoh, semisal ada MBG nih, berarti ya kami langsung ke sana menawarkan produk kami supaya mereka bisa membeli produk tempe yang kami sediakan. Terus bagaimana proses distribusi dari produk yang Bapak buat? Distribusi seperti tadi yang saya jelaskan ya. Ya untuk mendistribusi sebenarnya masih dengan cara yang lama, tetap kami jualan di pasar. Nah gitu ya, kalau ada demand atau permintaan ya baru kami kirim gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas wawancaranya. Sama-sama. Terima kasih Pak buat wawancaranya hari ini. Sama-sama. Saya juga berterima kasih telah datang di UMKM kecil ini ya. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, amin. Jadi kan kedelai kan yang masih apa ya namanya, saya pengen menggunakan bahasa ilmiah ya, nggak bahasa Jawa, bahasa ilmiah. Buat untuk mengikat antara satu kedelai dengan kedelai yang lain kan menggunakan ragi sama tepung bubur tuh. Terserah sih kalau kalian pengen pakai tepung bubur apa, biasanya kami ya pakai tepung NE. Cara bentuknya itu kayak gimana? Bentuk apa ya? Kayak bentuk persegi panjang itu gimana caranya? Kalau bentuk persegi panjang tadi kan udah saya perlihatkan kan, yang tadi panjang. Jadi ya kami potong. Setelah potong sesuai dengan ya permintaannya, seperti dasar gitu, dipotong. Jadi kan awalnya kan latar, masih datar. Jadi itu udah ngembang, panas kan. Jadi apa ya? Tempe itu sebenarnya kayak minum makhluk hidup sebenarnya. Nah, kalau kami nggak merawat dengan benar, semisal kalau nggak panasnya nggak sesuai, nggak jadi tempenya. Justru malah nggak merekat, nggak ada putih-putih kan, tempe kan ada kayak putih-putih itu kan senyawa pengikat antara kedelai dan kedelai yang lain. Tapi kalau kepanasan justru malah gosong. Kalau misalnya hujan gitu? Nah, kalau hujan biasanya misal kayak gini ya. Misal tadi kan tak ceritain, misal subuh atau jam 5 gitu baru matang kan. Baru putih-putihnya jamurnya tuh banyak. Kalau enggak panas, ya udah terpasang mundur. Kalau enggak jam 6, jam 7 baru kami
potong tuh.